Pria terhebat yang pernah saya lihat di dataran tinggi Cina, Lia. Dia cuma pakai ban bekas untuk turun ke bawah. Usai mendarat, Kluo memilih lokasi strategis. Karena pondok sebelumnya tak tahan babi hutan, agar tidur lebih aman, dia memakai ban bekas untuk membangun perlindungan bawah tanah yang tak terdeteksi binatang buas. Dia udah membuat sebuah parit dangkal sedalam sekitar 10 cm di lereng tanah. Sekarang dia membalikan ban dan memasangnya dengan sempurna ke dalam parit dangkal itu. Selanjutnya, inilah proses lengkap bagaimana sebuah ban bekas diubah menjadi pintu masuk rumah mewah. Kamu percaya nggak? 3 tamu datang tengah malam, tapi tak sadar ada orang sembunyi di ban rusak ini. Jika kamu terjebak dan cuma bawa 3 alat untuk bertahan 3 hari, apa pilihanmu? Sebutkan aja, aku prediksi apa kamu bisa bertahan. Kamu lihat lubang yang sedang dia gali itu adalah kunci yang menentukan apakah dia bisa bertahan di sini malam ini. Saat lubang itu hampir selesai, tubuhnya justru memberinya sinyal untuk menambah energi. Setengah isi ransel keluar berisi kentang. Makanan ini tidak hanya mudah disimpan, tapi juga tidak mudah busuk. Bisa dibilang ini salah satu makanan favorit para penjelajah alam liar. Setelah dibungkus dengan aluminium foil, tinggal dilempar langsung ke bara api aja. Setelah itu, dia kembali ke dalam lubang dan memperbaiki lubang ventilasi yang sangat penting itu. Selanjutnya, dia naik ke lereng dan mulai menggali tepat di lubang kecil yang tadi dibuat. Saat asyik bekerja, aroma harum menusuk hidungnya. Dia mendekati bara, membuka aluminium foil, dan kentangnya sudah berwarna karamel. Dia melahapnya untuk isi energi. Pikirnya, jika pondok selesai malam ini, makan malam harus ada daging. Setelah kenyang, karbohidrat mengirimkan sinyal rasa puas ke otaknya. Tubuhnya pun langsung kembali bertenaga. Dengan penggalian yang ia lakukan, akhirnya kedua lubang itu berhasil dihubungkan. Selanjutnya, dia naik ke permukaan tanah dan mulai mencari bahan-bahan. Clue mencampurkan jerami dengan tanah liat, lalu menuju ke lokasi lubang. Di mulut lubang, dia membuat cerobong asap berbentuk lingkaran dari jerami. Ini tidak hanya memanfaatkan efek cerobong asap agar asap bisa keluar dengan lancar saat menyalakan api di dalam, tapi juga bisa mencegah air hujan atau salju masuk ke dalam lubang. Setelah semuanya siap, Clue mulai menguji apakah cerobong asap bisa berfungsi dengan baik, jadi dia menebang beberapa kayu bakar terlebih dahulu. Setelah itu, dia masuk ke dalam lubang dan menyalain perapian buatannya. Setelah menambahkan kayu bakar lagi, Cloud tidak menemukan adanya asap yang masuk kembali ke dalam. Ketika dia keluar untuk memeriksa, dia melihat bahwa perapian memang menghasilkan efek cerobong asap, dan semua asap keluar melalui cerobong. Selanjutnya, Cloyo akan menggunakan batang kayu ini untuk membuat furnitur di dalam gua. Pertama, dia menancapkan 2 batang kayu ke tanah sebagai dasar tempat tidur. Lalu, dia memasukkan ujung balok ke tanah di dinding samping, sementara ujung lainnya dipasang pada tiang, membentuk struktur segitiga stabil. Usai kerangka jadi, dia ambil 2 kayu panjang sebagai balok utama, lalu pasang sejajar di atas kerangka segitiga dan ikat pakai tali rami. Terakhir, dia membawa 26 batang kayu sepanjang 40 cm dan menyusunnya di atas kerangka. Setelah terpasang, ranjang kayu kru pun jadi. Ranjang ini menjadi kunci tidur berkualitas malam ini. Untuk rasa aman, kru membuat tiang penyamaran agar pondok rahasianya tersembunyi. Dia memakai ranting kuat, membengkokkannya ke batang kayu, lalu memotong kerangka seukuran setengah ban. Lalu, dengan cara yang sama, dia membuat bagian pintu yang satunya lagi. Setelah pintu selesai dibuat, selanjutnya adalah saatnya menunjukkan kecerdikan.
Setelah kru merakit bor ulir buatannya, ia dengan presisi mengebor sebuah lubang di sisi kiri ban. Kemudian dia memasukkan tali rami melalui lubang itu. Lalu, ia mengikat titik poros pintu dengan erat pada ban. Meskipun pintunya udah jadi, ban dan pintu kayu masih terlihat jelas dari luar. Kru berharap pintu ini bisa benar-benar tersembunyi di atas lereng tanah ini. Dia mengumpulin banyak batang alang-alang, memotong bagian kepalanya, lalu mulai menenun batang alang-alang itu dengan rapat dari bawah ke atas pada rangka kayu pintu. Sekarang, siapa sangka di dalam ban ini ada rumah kecil bawah tanah. Menjelang malam, kru harus menyiapkan makan malam. Dia mengambil sisa lemaknya, memotong lalu menggorengnya di dalam panci. Setelah minyaknya keluar, dia memotong bawang bombay menjadi irisan tipis karena bawang bombay bisa lebih baik memunculkan aroma daging. Setelah memasukkan bawang bombay, dia mulai menumis dengan api besar. Aroma bawang yang bercampur dengan daging membuat kru semakin lapar. Setelah masakannya matang, dia menuangkan semuanya ke dalam makanan pokok instan yang bisa memanas sendiri. Dia membawa makan malam yang lezat itu kembali ke lubang kecil yang benar-benar aman. Ketika protein bercampur dengan karbohidrat, setelah satu suapan, kru merasa ini benar-benar enak sekali. Setelah makan malam, tubuh kru sudah mencapai batas kelelahan, tapi hatinya justru dipenuhi rasa pencapaian yang luar biasa. Saat dia berbaring, dia merasa sangat nyaman. Sensasi bisa benar-benar rileks dan langsung tertidur setelah mengerahkan seluruh tenaga sungguh sangat nikmat.